Meskipun kabar ayahnya sedang sekarat, suamiku tetap memilih untuk pergi mendaki gunung. Puncaknya, bahkan di hari pemakaman ayah mertuaku, mendaki gunung tetap menjadi prioritasnya. Karena itulah, aku melakukan hal yang sama. Aku datang ke rumah duka ayah mertuaku sambil menggendong ransel, tekan tombol subscribe. Aku akan menceritakan kisah yang menyentuh hati bersama dengan keberuntungan yang gemilang. Kisah dimulai. Suasana di pintu masuk rumah duka tiba-tiba menjadi hening. Ransel gunung dengan garis kuning stabilo yang kukenakan tampak sangat mencolok di tengah lautan pakaian hitam para pelayat. Seolah-olah kemarahan sari diriku telah berwujud dan muncul di hadapan semua orang. Para pelayat yang mengenakan baju hitam menatap seorang wanita dengan mata terkejut. Wanita itu adalah aku, Sari. Tapi ada yang aneh. Sari, yang biasanya pendiam dan tenang, hari itu mendorong pintu rumah duka sambil menggendong ransel gunung yang berat. Ransel yang tersampir di bahu Sari adalah ransel dari merek yang sama persis dengan yang selalu dibawa Bambang, suamiku, setiap hari Sabtu. Ransel berwarna abu-abu gelap dengan strip kuning stabilo, yang selalu dibanggakan oleh Bambang. Namun, sekarang yang mengenakannya bukanlah Bambang, melainkan Sari. Astaga, apa itu? Seseorang di barisan belakang berbisik pelan. Kerabat yang duduk di barisan depan juga saling bertukar pandang dengan ekspresi curiga. Namun, Sari sama sekali tidak peduli. Justru, dengan ekspresi yang lebih percaya diri dari biasanya, ia menatap lurus ke arah suaminya, Bambang, yang sedang duduk di kursi duka. Wajah Bambang seketika pucat pasi. Selama 58 tahun hidupnya, itu adalah ekspresi istri yang belum pernah ia lihat. Dan secara naluriah, ia tahu. Ia tahu mengapa istrinya datang mengenakan ransel gunung, tapi semuanya sudah terlambat. Semua mata orang yang berkumpul di rumah duka kini terpusat pada Sari. Sari berjalan perlahan ke depan, menuju kursi duka. Setiap langkahnya penuh dengan keyakinan. Sebuah ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan selama 30 tahun. Lalu, dengan suara yang tenang namun jelas, ia berkata, "Aku juga membawa ransel. Sama seperti kamu yang lebih memilih pergi ke gunung saat ayahku sekarat." Rumah duka seketika membeku. Gemuruh bisik-bisik para pelayat pun berhenti total. Kakak ipar perempuan Bambang menatap Sari dengan mulut sedikit terbuka, sementara kakak laki-laki Bambang menatap adiknya dengan ekspresi bingung. Namun, Sari tidak berhenti. Sari perlahan mulai membuka resleting ranselnya. Suara resleting itu terdengar sangat keras di keheningan rumah duka. Bambang merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia bisa menebak apa yang telah dibawa istrinya di dalam ransel itu. "Sari, apa yang kamu lakukan di sini?" Bambang mencoba berbicara dengan suara pelan, tetapi Sari bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, ia mulai mengeluarkan barang-barang dari ransel satu persatu. Yang pertama kali keluar adalah foto-foto. Foto-foto Bambang bersama Dewi. Foto mereka tersenyum lebar di puncak gunung, foto mereka duduk berdampingan sambil makan Indomie di sebuah warung di peristirahatan pendakian. Bahkan ada foto punggung mereka berdua yang sedang berjalan sambil berpegangan tangan. Sari meletakkan foto-foto itu satu persatu di atas meja di depan kursi duka, agar semua pelayat bisa melihatnya. "Ya Tuhan, apa itu?" Seseorang dari belakang bergumam dengan suara bercampur desahan. Sari tidak berhenti dan mengeluarkan barang berikutnya. Itu adalah lembaran-lembaran kertas berisi cetakan percakapan pesan mesra mereka. "Pak Ketua, untuk pendakian hari ini, aku bawakan bekal nasi uduk, ya." "Terima kasih Pak Ketua, aku jadi tahu kalau mendaki itu seseru ini. Minggu depan, kita pergi ke gunung yang sepi berdua saja, mau?" Meskipun Sari tidak membacakan pesan-pesan itu satu persatu, orang-orang yang duduk di barisan depan sudah bisa membacanya dengan jelas. Wajah Bambang semakin pucat. Terakhir, yang Sari keluarkan adalah sebuah plakat bertuliskan Ketua Klub Pendaki Terbaik. Plakat yang dibuat khusus oleh Dewi untuk Bambang secara pribadi. Sari meletakkan plakat itu juga di atas meja. "Selama 30 tahun aku bersabar." Sungguh, selama 30 tahun, suara Sari tidak lagi bergetar. Justru, terdengar helaan napas dalam yang bercampur dengan rasa lega. Tetapi, bahkan saat ayah mertua menghembuskan napas terakhirnya, Anda tetap memilih klub pendaki gunung. Saat itulah aku sadar.
Aku sadar apa arti keluarga bagi suamiku? Bambang buru-buru membuka mulutnya untuk membela diri. Sari, tunggu sebentar. Ini salah paham, biar aku jelaskan. Namun, Sari dengan tenang mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sudah cukup. Semuanya sudah benar-benar cukup. Saat itu, Sari sendiri terkejut. Ia takjub pada dirinya yang bisa begitu tegas. Dirinya yang selama 30 tahun tidak pernah meninggikan suara, kini bisa berbicara dengan lantang di depan begitu banyak orang. Para hadirin menahan napas menyaksikan pemandangan yang mengejutkan itu. Seorang nenek kerabat mengangguk-angguk kecil sambil bergumam, pasti berat sekali penderitaanmu, nak. Sementara seorang tetangga bapak-bapak menatap Bambang dengan tatapan jijik sambil berdecak. Kakak ipar perempuan Bambang berkata pelan, Sari, kamu sudah bekerja keras, sungguh. Namun, Bambang masih menatap dengan ekspresi tidak percaya. Ia tidak pernah bermimpi bahwa istrinya yang begitu pendiam, yang selama ini hidup dengan sabar, akan melakukan hal seperti ini. Sebenarnya, keputusan Sari ini mulai terbentuk sejak malam ia menerima telepon bahwa ayahnya sedang kritis. Saat itu, Sari belum tahu bahwa ia bisa menjadi sekuat ini, dan bahwa ia bisa menjadi setegas ini. Semua cerita ini dimulai dari satu panggilan telepon. Pada suatu sore hari Kamis yang biasa, momen yang mengubah total kehidupan Sari. Dan sejak saat itu, Sari mulai berubah, sedikit demi sedikit. Semua itu berawal pada suatu Kamis pagi yang sangat biasa. Seperti biasa, Sari bangun pukul 6 pagi untuk menyiapkan sarapan Bambang. Suara kuah soto ayam yang mendidih mengiringi ketenangan pagi di rumah itu. Namun, sebenarnya ada peristiwa yang terjadi lebih dulu. 2 bulan sebelumnya adalah hari pemakaman ayah kandungnya. Saat itu, suaminya tidak datang dengan alasan ada jadwal pendakian rutin klubnya. Sejak saat ia berdiri sendirian di rumah duka itu, Sari mendengar suara retakan di dalam hatinya. Bambang sedang duduk di sofa ruang tengah sambil menatap ponselnya. Memeriksa grup WhatsApp klub pendaki gunung adalah awal dari rutinitas hariannya. Dan setiap kali melihat grup itu, ia selalu tersenyum puas. Memang, kalau ada Pak Ketua, klub baru terasa hidup. Tanpa Pak Ketua, kita ini apa atuh? Jalur pendakian berikutnya, biar Pak Ketua yang tentukan, ya. Membaca pesan-pesan seperti itu, Bambang merasa bahunya terangkat. Di usianya yang hampir 60 tahun, mendapat perlakuan seperti ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Di kantor, ia akan segera pensiun, dan di rumah, istrinya bersikap dingin. Tetapi di klub pendaki, ia merasa menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Bagi Bambang, klub pendaki gunung bukan sekadar hobi. Di kantor, ia diperlakukan sebagai orang yang akan segera pensiun, tetapi di klub, ia dipanggil Pak Ketua dan dihormati. Di sana, tidak ada yang meremehkannya, dan ia percaya bahwa tanpanya, pertemuan tidak akan berjalan. Otoritas kecil itulah satu-satunya kekuatan yang menopang harga dirinya. Saat itu, sebuah pesan khusus masuk, pesan pribadi dari Dewi. Selamat pagi, Pak Ketua. Semangat ya hari ini. Aku sudah tidak sabar menunggu pendakian hari Sabtu. Bambang melirik sekilas ke arah Sari, lalu dengan cepat membalas pesan itu. Selamat pagi juga, Dewi. Pendakian minggu ini sudah saya siapkan jalur yang sangat bagus. Sari meletakkan lauk di meja makan sambil menatap Bambang tanpa ekspresi. Ia sudah menyadari bahwa akhir-akhir ini waktu Bambang menatap ponselnya semakin lama. Dan setiap kali, ia memasang ekspresi yang anehnya terlihat sangat bahagia. Mas, sarapan sudah siap, kata Sari dengan suara tenang. Bambang meletakkan ponselnya di meja dan duduk di meja makan. Terima kasih, Dik, kelihatannya enak hari ini. Namun, pandangannya terus melirik ke arah ponsel, seolah menunggu pesan balasan. Sari menghela napas dalam hati melihat tingkah Bambang. Dulu, waktu sarapan adalah saat bagi mereka untuk mengobrol, tetapi entah sejak kapan, perhatian Bambang sepenuhnya tercurah pada ponsel itu. Sabtu ini jadi pergi ke gunung lagi, kan? Tanya Sari tanpa banyak berharap. Jawaban yang akan keluar sudah pasti ia ketahui. Tentu saja. Kalau aku tidak ada, klub bisa berantakan. Terutama anggota baru seperti Dewi, dia sangat bergantung padaku,
Jawab Bambang dengan bangga, sambil kembali melirik ponselnya. Sari merasakan perasaan aneh melihat Bambang. Disebut cemburu, rasanya terlalu hampa. Disebut marah, ia sudah terlalu lelah. Dewi? Iya. Umurnya 33 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Dia banyak tidak tahu tentang gunung, jadi sering bertanya padaku. Tentu saja aku ajari dengan baik. Suara Bambang terdengar sangat ceria saat membicarakan Dewi. Sari tidak melewatkan hal itu. Setelah 30 tahun hidup bersama, tidak mungkin ia tidak merasakan perubahan pada suaminya. Oh, begitu, senang, ya. Sari tidak bertanya lebih jauh. Bertanya pun hanya akan mendapatkan jawaban yang sudah ia duga. Sebaliknya, ia mulai menyantap sarapannya dalam diam. Bambang tidak suka dengan reaksi dingin Sari. Dulu, istrinya selalu mendukung kegiatan hobinya, tetapi akhir-akhir ini reaksinya terasa sangat dingin. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya. Perhatian dan rasa hormat yang ia dapatkan dari klub pendaki sudah lebih dari cukup untuk menutupi kekurangan itu. Tepat saat itu, ponsel Bambang bergetar lagi. Pesan dari Dewi. Pak Ketua, apa bisa bantu periksa peralatanku sebelum pendakian minggu ini? Aku masih pemula, jadi agak khawatir. Bambang melirik Sari, lalu mengambil ponselnya. Tentu saja. Kalau ada waktu Jumat malam, kita bisa bertemu sebentar untuk memeriksanya. Sari melihat sekilas bagaimana Bambang membalas pesan itu. Ia merasakan suaminya mengetik pesan itu dengan lebih sungguh-sungguh dari biasanya, bahkan ia mengirimkan emoji. Emoji yang belum pernah sekalipun ia kirimkan untuk Sari. Sibuk sekali ya Mas. Makan pagi saja tidak bisa lepas dari ponsel, kata Sari pelan. Bukan sindiran, tetapi ada nada dingin di dalamnya. Ya mau bagaimana lagi? Beginilah jadi seorang ketua, anggota mengandalkanku, tidak mungkin aku abaikan, jawab Bambang enteng. Namun, Sari tahu. Dulu, suaminya tidak pernah menyentuh ponsel saat sarapan. Berarti Jumat malam pulang telat, ya? Cuma periksa peralatan, jadi tidak akan lama. Sekitar 1 jam, Bambang menjawab dengan nada sedikit membela diri, seolah Sari sedang mencurigainya. Tapi Sari tidak mendesak lebih jauh. Rasanya ia sudah cukup tahu. Saat itu, notifikasi dari grup WhatsApp klub pendaki muncul lagi. Pak Ketua, cuaca minggu ini katanya cerah sekali. Ini semua berkat Pak Ketua. Karena ada Pak Ketua, kita bisa mendaki dengan gembira seperti ini. Bambang kembali tersenyum puas membaca pesan-pesan itu. Dan Sari, melihat suaminya, merasakan kesepian yang aneh. Sejak kapan suaminya menjadi begitu jauh? Sejak kapan ia lebih bahagia di luar rumah daripada di rumah? Sari diam-diam bangkit dan mulai mencuci piring. Bambang masih asik dengan ponselnya, tenggelam dalam obrolan klub pendaki. Pemandangan yang tak pernah terbayangkan 30 tahun lalu di masa-masa awal pernikahan mereka. Lalu, pada sore harinya, Sari menerima telepon yang bagaikan petir di siang bolong. Satu panggilan telepon yang akan mengubah total hidupnya dan hubungannya dengan Bambang, tidak ada yang menyangkanya saat itu. Sore itu sekitar pukul 3. Sari sedang melipat cucian di ruang tengah ketika telepon rumah tiba-tiba berdering. Di zaman sekarang, jarang sekali telepon rumah berdering, dan entah kenapa ia merasakan firasat buruk. Halo? Begitu Sari mengangkat gagang telepon, terdengar suara isak tangis. Itu adik iparnya. Mbak Sari, gawat. Ayah tiba-tiba pingsan. Sekarang di UGD, kata dokter suruh cepat ke sini. Seketika kepala Sari terasa kosong, ayah mertuanya biasanya sehat, apa yang terjadi tiba-tiba? Bagaimana bisa pingsan? Tadi pagi masih baik-baik saja. Katanya tiba-tiba memegangi dada lalu jatuh, ditemukan tetangga dan langsung dibawa ke rumah sakit, tapi kondisinya kritis. Tangan Sari gemetar. Selama 30 tahun, ia merawat ayah mertuanya seperti ayahnya sendiri. Terlebih setelah ibu mertuanya meninggal lebih dulu, Sari merawatnya dengan lebih tulus. Baiklah. Aku segera ke sana. Aku harus hubungi Mas Bambang juga. Sari bergegas berganti pakaian sambil menelepon Bambang. Namun, hanya nada sambung yang terdengar, tidak diangkat. Mungkin sedang ada rapat klub, jadi tidak melihat ponsel. Ia mengirim pesan. Mas, darurat.
Ayah pingsan, sekarang di UGD. Cepat hubungi aku. Namun, tidak ada balasan. Sari memutuskan untuk pergi ke rumah sakit sendirian. Sambil di dalam taksi, ia terus mencoba menelepon Bambang, tapi tetap tidak diangkat. Setibanya di rumah sakit, ia berlari ke UGD. Adik ipar laki-laki dan perempuannya sudah ada di sana. Ayah mertuanya terbaring tak sadarkan diri dengan masker oksigen. Melihat pemandangan itu, air mata Sari mengalir. "Apa kata dokter?" tanya Sari pada adik iparnya. "Serangan jantung. Kondisinya kritis, tidak tahu kapan bisa terjadi apa-apa. Dokter bilang keluarga harus kumpul semua di sisinya." Tepat saat itu, ponsel Sari berdering. "Bambang." "Halo, Mas, ada apa?" "Ayah kena serangan jantung. Sekarang di UGD, kondisinya kritis. Cepat ke sini." Terdengar nada panik dari suara Bambang di telepon. "Apa, Ayah, kok tiba-tiba?" "Nanti aku jelaskan, pokoknya cepat ke sini. Dokter bilang semua keluarga harus kumpul." Namun, kata-kata Bambang berikutnya membuat Sari terperangah. "Tapi, Dik, aku sedang ada rapat klub sekarang. Hari ini jadwal rapat rutin, dan sebagai ketua aku tidak bisa meninggalkannya. Tolong mengerti ya, aku akan sedikit terlambat." Sari tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayah mertuanya berada di antara hidup dan mati, dan ia lebih memikirkan rapat klub. "Mas, kamu bilang apa barusan? Ayah sedang kritis, apa pentingnya klub itu?" "Bukan begitu. Tentu saja ayah lebih penting. Tapi kalau aku tidak ada, klub bisa kacau. Ketua tidak boleh tiba-tiba menghilang. Apa bisa aku terlambat 1 jam saja? Atau 30 menit? Sari merasa pusing. Selama 30 tahun hidup bersama, apakah Bambang memang seegois ini? 30 menit? Dokter bilang kita tidak tahu kapan ayah akan. Tapi kan tidak mungkin langsung meninggal. Tentu aku akan ke sana, tapi ada yang namanya tanggung jawab. Dewi dan anggota lain hanya mengandalkanku." Lagi-lagi nama Dewi. Saat itu, Sari merasakan ada sesuatu yang sangat aneh. Dalam situasi ayah yang kritis, mengapa ia menyebut nama Dewi lebih dulu? "Mas, pantaskah kamu bicara seperti itu? Ayah kita sekarang." Iya, aku tahu. Aku akan segera selesaikan dan ke sana. Paling lama 1 jam, aku pasti sampai." Bambang berkata dengan nada kesal lalu menutup telepon. Sari menatap ponselnya dengan hampa. Sungguh tidak bisa dipercaya. Saat itu, ia teringat pada pemakaman ayahnya 2 bulan lalu. Saat itu pun suaminya tidak datang dengan alasan ada pendakian rutin klub, dan ia hanya bisa menangis dalam diam menatap foto ayahnya. Waktu itu, ia mencoba memakluminya, tapi kali ini, hal yang sama terulang. Saat itulah ia yakin, bagi orang ini, harga diri dan gengsi lebih penting daripada keluarga. Adik iparnya bertanya melihat ekspresi Sari. "Mbak, apa kata Mas Bambang? Dia segera ke sini?" Sari tidak tahu harus menjawab apa. Tidak mungkin ia mengatakan suaminya terlambat karena rapat klub. "Iya, katanya akan segera ke sini." Namun, di dalam hati Sari, amarah dingin mulai membara. Selama 30 tahun ia merawat ayah mertuanya seperti ayahnya sendiri, tetapi bagi Bambang, klub pendaki lebih penting daripada ayahnya. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, Bambang tidak juga muncul. Kondisi ayah mertuanya semakin memburuk, dan dokter meminta keluarga untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi di manakah Bambang, anak kandungnya? Sari kembali menelepon Bambang. "Mas, di mana? Kondisi ayah semakin memburuk." "Ah, maaf. Ternyata rapatnya lebih lama dari perkiraan, aku baru mau berangkat." Terdengar suara tawa dan obrolan dari seberang telepon. Jelas sekali Bambang masih bersama orang-orang klubnya. "Kamu tahu ini jam berapa? Sudah lewat jam 5 sore. Iya, maaf sekali. Aku langsung berangkat sekarang." Namun, tidak ada nada mendesak sama sekali dalam suara Bambang. Justru terdengar seolah ia merasa terganggu. Saat itulah Sari sadar. Ia sadar seperti apa suaminya yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun. Orang yang lebih mementingkan harga diri dan kesenangannya daripada keluarga.
Bambang baru tiba di rumah sakit lewat dari pukul 7 malam. Sampai saat itu, Sari, bersama adik-adik iparnya, terus mendampingi ayah mertua mereka. Bambang datang dengan bau alkohol. "Ayah! Ayah!" Bambang memanggil dengan suara keras sambil memegang tangan ayahnya. Namun, ayah mertuanya tetap tidak sadarkan diri. "Mas, kamu minum?" tanya Sari dengan suara dingin. "Tidak. Sedikit. Tadi ada acara makan-makan di klub, tapi aku cepat-cepat pulang karena ayah." Mendengar pembelaan Bambang, hati Sari membeku. Dalam situasi ayahnya antara hidup dan mati, ia masih sempat ikut acara makan-makan. Malam itu, ayah mertuanya akhirnya meninggal dunia. Tepat saat Sari memegang tangannya untuk terakhir kali. Dan pada saat itu, Bambang sedang berada di koridor, berbicara di telepon dengan seseorang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari merasa bahwa ia benar-benar sendirian. Dan ia menyadari betapa hampanya kehidupan pernikahan yang ia percayai selama 30 tahun. Sehari setelah ayah mertuanya meninggal, penderitaan Sari yang sesungguhnya dimulai. Banyak sekali yang harus diurus untuk pemakaman, tetapi Bambang, sebagai anak, tidak banyak membantu. "Mas, pemesanan rumah duka dan pemberitahuan kabar duka biar aku yang urus." "Kamu istirahat saja," kata Sari, meskipun ia tahu tidak ada yang bisa diharapkan dari Bambang. Orang yang bahkan saat ayahnya menghembuskan napas terakhir masih sibuk menelepon di koridor. "Oh, terima kasih ya. Aku harus menghubungi pihak klub dulu, memberitahu kalau pendakian hari Sabtu dibatalkan," kata Bambang seolah-olah ia sedang berkorban besar. Sari merasa hampa mendengarnya. Membatalkan pendakian karena pemakaman ayah adalah hal yang wajar. Mengapa ekspresinya begitu kecewa? Sari sejak subuh sudah pergi ke rumah duka untuk menyiapkan segalanya. Mulai dari memilih foto almarhum, memesan karangan bunga, mengirim kabar duka, hingga menyiapkan makanan. Semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama Bambang, harus ia kerjakan sendiri. Baru sekitar siang hari Bambang muncul di rumah duka. Dan yang mengejutkan, ia datang sambil berbicara di telepon dengan seseorang. "Ah, Dewi. Ya, terima kasih. Pendakian hari Sabtu memang dibatalkan, tapi minggu depan pasti bisa kita laksanakan." Sari tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di rumah duka ayahnya, ia berbicara dengan Dewi? Membicarakan pendakian minggu depan? Iya, tidak apa-apa. Namanya juga musibah, mau bagaimana lagi. "Terima kasih atas pengertiannya ya, Dewi." Suara Bambang terdengar lebih bernada gembira daripada penyesalan. Sepertinya ia senang karena Dewi mengkhawatirkannya. Sari tidak tahan lagi dan berkata, "Mas, kamu tahu ini di mana? Kenapa menerima telepon seperti itu?" "Ah, maaf, tadi ada ucapan belasungkawa dari klub. Sebentar lagi aku tutup." Namun, Bambang masih berbicara di telepon selama 5 menit lagi. Melihatnya, dada Sari terasa sesak. Ia sudah kelelahan menyiapkan segalanya sejak subuh, sementara Bambang asik mengobrol dengan orang-orang klubnya. "Sudah beres semua, Dik. Sekarang apalagi yang harus kulakukan?" tanya Bambang setelah akhirnya menutup telepon. Namun, sebagian besar pekerjaan sudah selesai. Sudah hampir selesai semua, tinggal menyambut tamu yang datang saja. "Wah, memang istriku ini hebat," kata Bambang enteng. Seolah-olah wajar saja jika Sari mengurus semuanya sendirian. Menjelang malam, para pelayat mulai berdatangan. Kerabat, tetangga, hingga rekan kerja Bambang. Sari menyambut mereka dan menerima ucapan duka. Namun, ada satu hal yang aneh. Beberapa orang dari klub pendaki juga datang, dan di antara mereka ada seorang wanita muda yang cantik. Itu adalah Dewi. "Selamat malam, Pak Ketua. Saya Dewi, dari klub pendaki." Turut berduka cita atas musibah yang terjadi, Dewi menyapa Sari dengan sopan. Namun, Sari merasakan ada yang aneh. Pandangan Dewi terus-menerus tertuju pada Bambang. "Ya, terima kasih," jawab Sari singkat. Namun, Dewi tidak langsung pergi. Ia tetap berada di dekat Bambang dan berbicara pelan dengannya. "Pak Ketua, pasti berat sekali ya? Ada yang bisa saya bantu?" Mata Dewi menatap Bambang dengan tatapan yang anehnya penuh simpati.
Tatapan itu seolah menyimpan perasaan yang lebih dari sekadar rekan satu klub. Dewi mendekati Bambang dengan ekspresi khawatir. Bambang menatap Dewi dengan ekspresi berterima kasih. Terima kasih sudah datang, Dewi, cukup dengan kehadiranmu saja sudah membantu. Bukan begitu, Pak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang pada saya. Apapun yang bisa saya bantu, akan saya lakukan. Mendengar percakapan itu, Sari merasa aneh. Perhatian yang ditunjukkan oleh seorang wanita muda berusia 33 tahun kepada pria berusia hampir 60 tahun terasa berlebihan. Tak lama kemudian, Bu Ratna, tetangga sebelah rumah, datang. Bu Ratna yang berusia 65 tahun sudah lama akrab dengan Sari. Sari, kamu sabar ya. Pasti lelah sekali mengurus acara sebesar ini sendirian. Bu Ratna memegang tangan Sari untuk menghiburnya. Baru saat itulah air mata Sari mengalir. Ia merasa tidak ada yang tahu betapa lelahnya ia, tetapi Bu Ratna memahaminya. Berat sekali, Bu. Semuanya harus saya siapkan sendiri. Lalu Pak Bambang kemana saja? Bu Ratna mencari-cari Bambang. Bambang masih asik berbicara dengan Dewi. Wanita itu siapa? Tanya Bu Ratna sambil menunjuk Dewi. Katanya dari klub pendaki. Namanya Dewi. Oh, Dewi yang itu. Bu Ratna menunjukkan ekspresi yang penuh arti. Sari merasa aneh dengan ekspresi itu dan bertanya, Ibu kenal dengan Dewi itu? Bukan cuma kenal. Sari, nanti kita bicara di rumah saja ya. Sekarang bukan waktu yang tepat. Ucapan Bu Ratna membuat Sari semakin penasaran. Namun, ia tidak bisa bertanya lebih jauh di rumah duka. Malam itu, hingga larut, para pelayat terus berdatangan. Sari dengan tubuh lelah terus menyambut mereka. Namun, Bambang sesekali keluar untuk menerima telepon atau mengobrol dengan anggota klubnya. Baru sekitar pukul 2 dini hari semua pelayat pulang. Sari benar-benar kelelahan. Tubuh dan pikirannya sama-sama lelah. Namun, Bambang sampai akhir masih mengobrol dengan Dewi. Dewi, terima kasih banyak sudah datang selarut ini. Hati-hati di jalan ya. Iya, Pak Ketua. Bapak juga jangan terlalu lelah. Besok saat prosesi pemakaman saya akan datang lagi. Sari merasa aneh mendengar percakapan itu. Mengapa Dewi harus datang lagi besok saat prosesi pemakaman? Dia bukan keluarga. Setelah Dewi pergi, barulah Bambang menghampiri Sari. Dik, kamu sudah bekerja keras. Istirahatlah. Iya. Jawab Sari singkat. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Mungkinkah suami yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun bisa terasa begitu asing? Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Rasa kecewa terhadap suaminya lebih besar daripada kesedihan karena kehilangan ayah mertuanya. Dan ucapan Bu Ratna terus terngiang di kepalanya. Apa yang Bu Ratna ketahui tentang Dewi? Keesokan paginya, sambil mempersiapkan prosesi pemakaman, Sari berjanji pada dirinya sendiri. Setelah pemakaman selesai, ia akan menemui Bu Ratna dan menanyakan segalanya. Dan setelah mendengar jawabannya, ia akan memikirkan kembali hidupnya dengan serius. 3 hari setelah prosesi pemakaman ayah mertuanya selesai, Sari kembali ke rumah. Setelah kesibukan beberapa hari terakhir, ia merasakan kehampaan sekaligus kelelahan yang mendalam. Namun, yang paling mengganggunya adalah ucapan Bu Ratna. Sari, nanti kita bicara di rumah saja ya. Ekspresi penuh arti Bu Ratna saat melihat Dewi terus terbayang di benaknya. Apa sebenarnya yang ingin ia katakan? Sementara itu, Bambang, begitu pemakaman selesai, langsung kembali tenggelam dalam kegiatan klubnya. Ia sudah merencanakan pendakian untuk hari Sabtu minggu depan. Dik, Sabtu ini kita jadi ke Gunung Gede. Pendakian yang sempat batal karena urusan ayah, jadi para anggota sudah tidak sabar, kata Bambang saat sarapan. Seolah-olah pemakaman ayahnya telah mengganggu hobi kesayangannya. Oh, Sari tidak berkomentar apa-apa lagi. Ia tahu, percuma saja berbicara. Terutama Dewi, dia sangat menantikannya. Di rumah duka kemarin dia terus bertanya kapan kita akan mendaki lagi. Lagi-lagi nama Dewi. Mendengar nama itu saja, Sari merasa tidak nyaman. Mengapa seorang wanita muda berusia 33 tahun begitu tertarik pada pria berumur hampir 60 tahun? Sekitar tengah hari,
Telepon dari Bu Ratna berdering. "Sari, kamu di rumah? Ibu boleh main sebentar?" "Iya Bu, tentu saja, datang saja." Sari merasa akhirnya ia akan mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya. 30 menit kemudian, Bu Ratna datang membawa sekeranjang buah. Ekspresinya terlihat lebih serius dari biasanya. "Sari, kamu pasti lelah sekali setelah mengurus pemakaman. Sendirian mengurus acara sebesar itu, pasti berat sekali." "Tidak apa-apa Bu." "Oh ya. Waktu itu Ibu mau bicara apa?" "Sepertinya Ibu tahu sesuatu tentang Dewi." Sari bertanya dengan hati-hati. Bu Ratna ragu sejenak, lalu menghela napas panjang. "Sari, Ibu benar-benar bingung antara harus memberitahumu atau tidak. Tapi sepertinya lebih baik kamu tahu daripada terus tidak tahu." Ekspresi Bu Ratna semakin serius, jantung Sari mulai berdebar kencang. "Maksud Ibu apa? Soal Dewi itu?" Sepertinya dia ada hati dengan Pak Bambang. Seketika kepala Sari terasa kosong. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa firasat anehnya selama ini tidak salah. "Apa ada buktinya, Bu?" "Bukti? Astaga. Buktinya banyak sekali. Coba lihat foto ini dulu." Bu Ratna mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya pada Sari. Di sana ada foto Bambang dan Dewi bersama. Sepertinya diambil di gunung, dan posisi mereka berdua terlalu dekat. "Ibu dapat foto ini dari mana?" "Ini dikirim oleh Bu Titin, tetangga kita. Anaknya, si Jengki, satu klub pendaki dengan mereka. Coba lihat ini saja, sudah tidak wajar kan?" Sari melihat foto itu dengan saksama. Bambang merangkul bahu Dewi, dan Dewi menatap Bambang sambil tersenyum cerah. Jelas bukan pose biasa antara sesama anggota klub. "Dan lihat ini juga." Bu Ratna menunjukkan foto lain. Kali ini, Bambang dan Dewi sedang makan berdua saja di sebuah warung di gunung. Anggota lain kemana? Kok mereka bisa berduaan saja? "Iya ya, Bu, aneh sekali." Sari semakin cemas, tetapi belum sepenuhnya yakin. Dan kata Bu Titin, Dewi itu sering sekali memberikan hadiah pribadi untuk Pak Bambang. Entah itu peralatan mendaki, atau makanan buatannya sendiri. "Hadiah?" "Iya. Bahkan untuk hadiah ulang tahun, katanya dia membelikan sepatu gunung yang mahal." Untuk apa wanita muda memberikan hadiah seperti itu? Baru saat itulah Sari teringat. Beberapa bulan lalu, ia melihat Bambang memakai sepatu gunung baru dan bertanya. Bambang menjawab bahwa itu pesanan kolektif dari klub. Ternyata, itu adalah hadiah pribadi dari Dewi. Dan ini yang paling parah. Bu Ratna merendahkan suaranya. Bu Titin pernah melihat sendiri saat Dewi mengirim pesan ke Pak Bambang. Isinya, kata Bu Titin, adalah kata-kata yang tidak mungkin diucapkan kalau bukan pasangan kekasih. "Kata-kata seperti apa, Bu?" "Pak Ketua, aku kangen. Aku cuma mikirin Pak Ketua terus." Begitu. Dan katanya dia juga sering mengirim emoji hati. Dada Sari terasa sesak. Apakah selama ini, tanpa sepengetahuannya, suaminya menjalin hubungan seperti itu dengan wanita lain? Itulah kenapa Bu Titin memberitahuku. Katanya, sepertinya Sari tidak tahu, jadi harus ada yang memberitahunya. Bu Ratna berkata dengan ekspresi prihatin. "Tapi, Bu, mungkin saja itu salah paham? Mungkin mereka hanya sebatas rekan klub." Sari masih tidak mau percaya. Ia tidak percaya suami yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun akan melakukan hal itu. "Sari, awalnya ibu juga berpikir begitu. Tapi kalau kamu lihat ini, kamu pasti akan yakin." Bu Ratna menunjukkan foto terakhir. Kali ini, Bambang dan Dewi sedang duduk berhadapan di sebuah kafe. Dan Bambang sedang memegang tangan Dewi. Foto ini diambil minggu lalu. Tepat di saat dia bilang sibuk menyiapkan pemakaman ayahnya. Saat itu, Sari memahami segalanya. Alasan mengapa Bambang tidak peduli dengan persiapan pemakaman, alasan mengapa ia terus menatap ponselnya, alasan mengapa ia begitu sensitif saat nama Dewi disebut, semuanya menjadi jelas. Kata Bu Titin, di antara anggota klub, ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa Pak Ketua Bambang dan anggota baru Dewi itu pacaran. Mendengar ucapan Bu Ratna, air mata Sari berlinang, ternyata hanya ia yang tidak tahu. Perselingkuhan suaminya sudah diketahui oleh semua orang di lingkungannya,
tetapi justru ia sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Sari, jangan menangis. Sekarang kamu sudah tahu, tinggal memutuskan apa yang akan kamu lakukan. Bu Ratna memegang tangan Sari untuk menenangkannya. Bu Ratna, saya harus bagaimana? Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana kalau kamu tanyakan langsung pada Pak Bambang? Dan temui juga wanita bernama Dewi itu untuk memastikannya. Tapi kalau hubungan mereka benar adanya, kalau begitu, kamu harus melawannya dengan tegas. Istri yang sudah mendampingi selama 30 tahun tidak boleh kalah dari wanita muda berumur 33 tahun. Mendengar ucapan Bu Ratna, Sari mulai memiliki tekad. Ia tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Bu Ratna, terima kasih banyak. Kalau ibu tidak memberitahuku, mungkin saya akan terus hidup seperti orang bodoh. Sama-sama. Namanya tetangga kan harus saling membantu. Tapi, Sari, jangan gegabah. Rencanakan semuanya dengan baik. Kalau selama ini Pak Bambang pura-pura tidak tahu, sebaiknya kamu juga berpura-pura tidak tahu sambil menyiapkan semuanya. Mendengar nasihat Bu Ratna, Sari mengangguk. Dan saat itu, ia merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Istri yang penurut, yang selama 30 tahun hanya bersabar dan mengalah, kini sudah berakhir. Malam itu, saat Bambang pulang, Sari menyajikan makan malam seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ia sedang menyusun rencana balas dendam. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa terakhir, batinnya. Setelah Bu Ratna pulang, Sari duduk sendirian di sofa ruang tengah, tenggelam dalam pikirannya. Kehidupan pernikahan yang ia percayai selama 30 tahun terasa hancur dalam sekejap. Namun, anehnya, kepalanya terasa lebih jernih. Aku tidak akan dibodohi lagi, Sari berjanji dalam hati. Semua waktu di mana Bambang telah membodohinya, semua kebohongan yang ia ucapkan untuk menutupi hubungannya dengan Dewi, terlintas di benaknya. Dan yang terpenting, pengkhianatan saat ayahnya diambang kematian, yang lebih memprioritaskan klub pendakinya, menusuk hatinya begitu dalam. Bambang pulang sekitar pukul 6 sore. Ia masuk seperti biasa, tetapi di mata Sari, semuanya terlihat berbeda. Dik, aku pulang. Iya, Mas. Sudah capek ya? Makan malam sudah siap. Sari menjawab dengan suara yang sama seperti biasanya. Namun, di dalam hatinya, ia mengamati setiap gerak-gerik Bambang. Duduk di meja makan, Bambang kembali menatap ponselnya. Melihat itu, Sari tersenyum sinis dalam hati. Sekarang ia tahu pesan dari siapa yang ada di ponsel itu. Dik, besok malam sepertinya aku pulang telat, kata Bambang sambil menatap ponselnya. Kenapa, Mas? Ada rapat pengurus klub, harus merencanakan pendakian ke Gunung Gede minggu depan. Bohong. Sari tahu secara naluriah. Pasti ada janji temu pribadi dengan Dewi. Namun, jika dulu ia akan curiga, sekarang ia justru bersyukur. Waktu tanpa Bambang adalah waktu baginya untuk mengumpulkan bukti. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih ya, Dik, sudah mengerti. Bambang berkata dengan nada pura-pura menyesal. Namun, Sari tidak lagi tertipu oleh aktingnya. Malam itu, setelah Bambang tertidur, Sari diam-diam bangkit. Ia mengambil ponsel Bambang. Untungnya, kata sandinya tidak berubah. Masih angka sederhana yang ia gunakan sejak dulu. Bambang sangat gaptek, sekali mengatur kata sandi, ia tidak akan pernah mengubahnya. Membuka ponselnya, dugaannya benar. Percakapan Kakao Talk dengan Dewi terus berlanjut tanpa henti. Pak Ketua, hari ini capek ya? Senang sekali besok malam kita bisa bertemu. Waktu bersamamu adalah yang paling membahagiakan. Aku cinta kamu, Mas. Membaca pesan-pesan itu, dada Sari terasa panas. Amarahnya memuncak, tetapi pada saat yang sama, ketenangan yang dingin muncul. Sekarang ia punya bukti yang jelas, ia bisa menyusun rencana balas dendam dengan tenang. Sari memotret pesan-pesan penting itu dan menyimpannya di ponselnya. Ia juga memeriksa balasan yang dikirim Bambang kepada Dewi. Dewi, aku juga cinta kamu. Besok saat kita bertemu, ada hadiah kejutan. Aku akan membuat waktu kita berdua menjadi sangat istimewa. Sari merasa mual.
Pesan yang dikirim oleh pria yang hampir berusia 60 tahun kepada wanita berusia 33 tahun terasa begitu norak, namun, semua ini akan menjadi bukti yang berharga. Keesokan paginya, Bambang terlihat lebih ceria dari biasanya. Mungkin karena janji temu dengan Dewi malam nanti. "Mas, katanya malam ini pulang telat ya? Kira-kira jam berapa pulangnya?" Sari sengaja bertanya. Karena ini rapat pengurus, sepertinya selesai sekitar jam 9. Sebelum jam 10 aku sudah di rumah. Lagi-lagi bohong. Dari pesan semalam, ia tahu mereka berdua akan makan malam di restoran hotel. "Oh, begitu. Hati-hati di jalan ya," Sari berkata sambil tersenyum. Namun, di balik senyum itu, tersembunyi rencana yang dingin. Setelah Bambang berangkat kerja, Sari langsung menelepon Bu Ratna. "Bu, ini saya. Seperti yang Ibu katakan kemarin, saya sudah memeriksanya, dan ternyata benar." "Astaga, benar-benar. Bagaimana kamu memeriksanya?" "Saya melihat ponselnya. Pesan yang mereka kirimkan benar-benar tidak masuk akal." "Lalu, apa rencanamu sekarang?" "Bu Ratna, bisa bantu saya?" "Saya tidak tahu harus bagaimana sendirian." "Tentu saja Ibu bantu. Apa yang bisa Ibu lakukan?" Dukungan aktif Bu Ratna memberikan kekuatan bagi Sari. Malam ini, Pak Bambang akan bertemu dengan Dewi. Katanya mereka akan makan malam di restoran hotel. "Jadi, kamu mau menggerebek mereka?" "Tidak. Sepertinya belum waktunya. Saya lebih suka mengumpulkan lebih banyak bukti agar persiapannya sempurna." "Itu ide yang bagus. Kalau gegabah, nanti Pak Bambang bisa lebih berhati-hati." Mendengar ucapan Bu Ratna, Sari mengangguk. "Bu, apa bisa minta tolong pada Bu Titin untuk mendapatkan lebih banyak foto yang diambil di klub pendaki?" "Tentu saja bisa." Bu Titin juga marah dengan masalah ini. Gara-gara mereka, nama baik klubnya jadi tercemar. Dan, apa mungkin bisa tahu di mana Dewi tinggal? Itu juga akan Ibu cari tahu. Bu Titin pasti punya daftar anggota klub. Rencana yang lebih konkret mulai terbentuk di benak Sari. Bukan sekadar menegur dan selesai, ia ingin menghukum Bambang dengan telak agar ia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Sore harinya, Bu Ratna datang lagi. Kali ini, ia membawa banyak sekali informasi. "Sari, ini luar biasa." Bu Titin memberikan banyak sekali data. Katanya setiap kali ada foto grup, ia juga sering mengambil foto pribadi. Bu Ratna mengeluarkan foto-foto dari tasnya dan menunjukkannya. Ada lebih dari 20 foto Bambang dan Dewi bersama. "Sebanyak ini?" "Iya. Dan ini." Bu Ratna menunjukkan foto terakhir. Bambang sedang memasangkan kalung di leher Dewi. "Ini kapan diambilnya?" "Bulan lalu saat pendakian, katanya hadiah ulang tahun untuk Dewi." Baru saat itulah Sari teringat. Bulan lalu, Bambang tiba-tiba membutuhkan uang. Katanya untuk membeli peralatan bersama klub, ternyata untuk membeli hadiah untuk Dewi. "Bu, boleh saya salin dan simpan semua foto ini?" "Tentu saja." "Tapi, Sari, apa sebenarnya rencanamu?" Sari berpikir sejenak. Lalu, akhirnya ia membuka mulutnya. "Saya ingin menunjukkan semuanya dengan sempurna saat pemakaman ayah mertua. Di depan semua orang, saya akan memberitahu mereka seperti apa Pak Bambang sebenarnya." "Saat pemakaman?" "Iya, saat itulah paling banyak orang berkumpul, kan? Kerabat, tetangga, rekan kerja, dan juga orang-orang klub pendaki. Kalau saya ungkapkan semuanya di depan mereka, Pak Bambang tidak akan bisa mengangkat kepalanya seumur hidup." Bu Ratna terkejut melihat ekspresi tegas Sari. Ia belum pernah melihat sisi Sari yang seperti ini, yang biasanya pendiam dan lembut. "Tapi, bagaimana caranya? Saya akan membawa ransel gunungnya. Ransel yang begitu ia banggakan. Di dalamnya, akan saya masukkan semua bukti." Bu Ratna terkesan dengan rencana Sari, ide yang sangat brilian. Ransel gunung. Saat ayah mertua diambang kematian pun, dia pergi ke gunung, kan? Jadi, saya juga akan datang ke pemakaman ayah mertua sambil membawa ransel gunung, dan dari dalamnya, saya akan mengeluarkan semua bukti dan menunjukkannya. Mata Sari kini dipenuhi tekad yang kuat. Ia telah bersabar selama 30 tahun, tetapi kini ia tidak akan bersabar lagi.
Dan ia akan menunjukkan dengan jelas betapa Bambang telah meremehkannya. Malam itu, setelah Bambang pergi dengan kebohongannya, Sari sendirian merapikan semua bukti, foto-foto, pesan teks, dan data lain yang akan ia kumpulkan. Pemakaman ayah mertuanya akan menjadi panggung balas dendam yang sempurna bagi Sari. Beberapa hari hingga hari pemakaman adalah waktu baginya untuk menyelesaikan rencana balas dendamnya yang sempurna. Selama beberapa hari terakhir, dengan bantuan Bu Ratna, Sari telah mengumpulkan semua bukti tentang Bambang dan Dewi. Sari, lihat ini juga. Bu Ratna membawa foto baru lagi. Kali ini, Bambang dan Dewi sedang berjalan di mal sambil berpegangan tangan. Ini kapan diambilnya? Kemarin. Katanya Bu Titin tidak sengaja melihat mereka di mal. Mereka sedang melihat-lihat cincin pasangan. Mendengar itu, Sari merasa tekanan darahnya naik. Cincin pasangan? Selama 30 tahun menikah dengannya, ia hanya bertahan dengan satu cincin kawin, dan sekarang ia akan membeli cincin pasangan dengan Dewi? Benar-benar keterlaluan ya. Memang. Tapi, Sari, persiapannya sudah selesai? Bu Ratna bertanya dengan ekspresi khawatir. Iya. Hampir semuanya selesai. Besok, semuanya akan berakhir. Sari membuka lemari pakaian di kamarnya dan mengeluarkan ransel Gunung Bambang. Ransel berwarna abu-abu gelap dengan garis kuning stabilo yang begitu dibanggakan oleh Bambang. Di dalam ransel ini, saya akan memasukkan semua bukti. Foto-foto, pesan teks yang sudah dicetak, dan kalung yang dihadiahkan Dewi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kalungnya? Bambang menyembunyikannya di laci. Mungkin karena tidak bisa dipakai di rumah, jadi ia sembunyikan. Sari membuka ransel dan mulai memasukkan barang-barang satu persatu. Sekitar 30 lembar foto Bambang dan Dewi bersama. Tumpukan kertas berisi cetakan pesan teks yang mereka kirimkan. Kalung dan sepatu gunung yang dihadiahkan Dewi. Dan terakhir, plakat bertuliskan Ketua Klub Pendaki Terbaik. Plakat apa ini? Ini dibuat khusus oleh Dewi untuk Bambang. Bambang menyembunyikannya di belakang rak buku di ruang kerjanya. Saya tidak sengaja menemukannya saat bersih-bersih. Benar-benar teliti ya kamu. Tapi, Sari, apa kamu benar-benar akan baik-baik saja besok? Melakukan hal seperti itu di depan banyak orang. Bu Ratna mengungkapkan kekhawatirannya untuk terakhir kalinya. Namun, hati Sari sudah mantap. Bu, saya sudah bersabar selama 30 tahun. Selama 30 tahun saya berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti. Tapi Bambang telah membodohi saya. Bahkan di saat-saat terakhir ayah mertua, ia lebih memilih klub pendakinya. Suara Sari penuh dengan keyakinan. Dan sekarang, semua orang di lingkungan ini sudah tahu. Hanya saya yang hidup seperti orang bodoh karena tidak tahu apa-apa. Jadi, sekarang saya ingin melawannya dengan tegas. Ya, kamu benar. Kamu tidak boleh terus-menerus diperlakukan seperti ini. Bu Ratna pun setuju dengan keputusan Sari. Malam itu, saat Bambang pulang, Sari menyajikan makan malam seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ia sedang melakukan konfirmasi terakhir. Mas, besok kan prosesi pemakaman ayah. Apa orang-orang klub juga akan datang? Sari sengaja bertanya. Tentu saja. Dewi juga bilang akan datang. Kemarin dia sudah datang, dan besok katanya akan datang lagi. Wajah Bambang selalu cerah setiap kali membicarakan Dewi. Melihat Bambang seperti itu, Sari semakin yakin. Besok adalah hari untuk mengakhiri segalanya. Oh, begitu, syukurlah. Dewi itu memang baik hati ya. Masih muda tapi sopan sekali pada orang tua. Bambang terus memuji Dewi. Mendengar pujian itu, Sari tersenyum sinis dalam hati. Besok, semua orang akan melihat wujud asli Dewi yang baik hati dan sopan itu. Malam itu, Sari tidak bisa tidur, bukan karena takut, tetapi karena bersemangat. Akhirnya, hari untuk melepaskan beban yang telah ia pendam selama 30 tahun telah tiba. Sekitar pukul 5 subuh, Sari bangun dan melakukan persiapan terakhir. Ia mengenakan pakaian duka hitam, menyisir rambutnya dengan rapi, dan merias wajahnya lebih teliti dari biasanya. Hari ini, ia ingin menyelesaikan balas dendamnya dengan penampilan yang tegas dan cantik. Bambang bangun dan bersiap-siap seperti biasa.
sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpanya. "Dik, apa ada persiapan khusus untuk prosesi pemakaman nanti?" tanya Bambang. "Tidak. Sepertinya sama seperti biasanya saja," Sari menjawab dengan tenang. Namun, di dalam hatinya, ia berpikir, ada persiapan khusus. Persiapan yang sangat istimewa. Sekitar pukul 10 pagi, telepon dari Bu Ratna berdering. "Sari, kamu baik-baik saya? Tidak gugup?" "Sama sekali tidak, Bu. Justru rasanya lega." "Hebat sekali kamu. Kalau begitu, Ibu juga akan datang ke pemakaman hari ini. Ibu akan mengawasimu dari pihakmu." Dukungan Bu Ratna membuat Sari semakin kuat. Sekitar pukul 1 siang, Sari akhirnya mengenakan ransel gunungnya. Bambang melihatnya dengan heran. "Dik, kenapa kamu pakai ransel itu?" "Oh, ini? Hari ini ada sesuatu yang istimewa yang ingin aku tunjukkan pada ayah," Sari menjawab sambil tersenyum. Bambang mengangguk tanpa banyak berpikir. Ia tidak pernah menyangka bahwa di dalam ransel itu ada bukti-bukti yang akan mengubah nasibnya. Di dalam taksi menuju rumah duka, Sari menatap keluar jendela dan berpikir untuk terakhir kalinya tentang Bambang 30 tahun lalu saat mereka baru menikah. Sosoknya yang perhatian dan lembut saat itu. Namun, semua itu kini hanya kenangan. "Ayah, hari ini menantumu akan menunjukkan sisi yang tegas." Sari berbicara pada ayah mertuanya dalam hati, dan ia mengencangkan kembali tali ransel gunungnya. Kini, semuanya benar-benar akan dimulai. Setibanya di rumah duka, sudah banyak orang yang datang. Kerabat, tetangga, rekan kerja Bambang, dan juga anggota klub pendaki. Dan di antara mereka, Sari melihat Dewi. Dewi mengenakan gaun hitam, tetapi riasannya terlalu tebal, dan aksesorinya terlalu mencolok untuk suasana duka. Seolah-olah ia akan pergi ke tempat lain, bukan ke rumah duka. Dan begitu melihat Bambang, ia langsung menghampirinya dengan ramah. "Selamat siang, Pak Ketua." "Dewi, terima kasih sudah datang." Melihat Bambang dan Dewi saling sapa, Sari semakin yakin. Hari ini adalah hari untuk mengakhiri segalanya. Sari, dengan ransel gunungnya, berjalan perlahan masuk ke dalam rumah duka. Dan saat itulah, kesabaran 30 tahun dan balas dendam Sari dimulai. Begitu Sari masuk ke rumah duka sambil menggendong ransel gunung, satu persatu pandangan para pelayat tertuju padanya. Kombinasi pakaian duka hitam dengan ransel gunung memang sangat aneh. Namun, Sari sama sekali tidak peduli. Justru, dengan langkah yang lebih percaya diri dari biasanya, ia berjalan menuju kursi duka. Bambang yang sedang asyik mengobrol dengan Dewi terkejut melihat penampilan istrinya. Ia tidak mengerti mengapa istrinya datang membawa ransel gunung. "Dik, ransel itu?" Bambang mencoba berbicara dengan suara bingung, tetapi Sari bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, ia berdiri di depan kursi duka dan memandang para pelayat, kerabat, tetangga, rekan kerja, dan juga anggota klub pendaki. Semua orang sudah duduk di tempatnya. Bu Ratna dari barisan belakang memberikan tatapan semangat pada Sari. Bu Titin juga di sebelahnya menatap dengan tegang. Mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Sari menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. "Terima kasih kepada semua yang telah hadir di pemakaman ayah mertua saya hari ini." Suara Sari terdengar jauh lebih jelas dan tegas dari biasanya. Para pelayat terfokus pada ucapan Sari yang tiba-tiba itu. "Tapi hari ini, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan pada kalian." Saat Sari mulai melepaskan tali ranselnya, rumah duka menjadi hening. Bambang mulai merasakan firasat buruk dan keringat dingin mulai bercucuran. "Saya juga membawa ransel. Sama seperti suami saya yang lebih memilih pergi ke gunung saat ayah saya sekarat. Dan Mas, kamu juga tidak datang ke pemakaman ayah kandungku." Waktu itu aku hanya diam. Aku pikir, mungkin saja ada alasannya, sekali ini aku coba lewati, tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Kali ini giliran ayahmu. Saat itulah aku memutuskan. Aku harus mengakui bahwa bagi orang ini, aku dan keluargaku sudah tidak penting lagi. Satu kalimat itu mengubah total suasana rumah duka. Para pelayat penasaran dengan apa yang terjadi dan menatap Sari, sementara wajah Bambang pucat pasi. "Sari, apa yang mau kamu lakukan di sini?"
Bambang mencoba menghentikannya, tetapi Sari sudah membuka resleting ranselnya. Selama 30 tahun aku bersabar. Sungguh, selama 30 tahun aku berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti. Suara Sari dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Tetapi, bahkan saat ayah mertua menghembuskan napas terakhirnya, klub pendaki gunung lebih penting baginya. Sari mengeluarkan barang pertama dari ranselnya. Foto-foto Bambang dan Dewi di gunung. Para pelayat mulai berbisik-bisik melihat foto-foto itu. Lihatlah foto-foto ini, betapa bahagianya suami saya di klub pendaki gunungnya. Sari meletakkan foto-foto itu satu persatu di meja depan kursi duka. Foto Bambang dan Dewi yang berdiri terlalu dekat. Foto mereka berpegangan tangan. Foto Dewi yang menatap Bambang sambil tersenyum. Sari, tolong hentikan. Bambang mencoba menghentikannya dengan panik, tetapi Sari tidak berhenti. Hentikan? Selama 30 tahun, Anda tidak pernah menyuruh saya berhenti, kan? Sari mengeluarkan barang kedua. Kertas-kertas berisi cetakan pesan teks antara Bambang dan Dewi. Lihat ini juga, pesan-pesan cinta yang dikirim suami saya kepada Dewi yang berusia 33 tahun. Sari membentangkan kertas-kertas itu, dan orang-orang yang duduk di barisan depan mulai membacanya. Dewi, aku juga cinta kamu. Aku akan membuat waktu kita berdua menjadi sangat istimewa. Aku cinta kamu, Mas. Terdengar desahan dan decakan dari antara para pelayat. Wajah Dewi memerah karena malu, dan ia mencoba bersembunyi di belakang. Mbak Dewi, mau kemana? Aktor utamanya tidak boleh pergi. Dewi, dengan wajah memerah, mencoba berkata, maksud saya bukan begitu. Pak Ketua yang... Tapi ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Bambang juga mencoba menghentikannya, tetapi ia hanya bisa terdiam kaku sambil melihat sekeliling. Sari menatap lurus ke arah Dewi. Dewi tidak tahu harus berbuat apa di bawah tatapan itu. Sari mengeluarkan barang ketiga. Kalung yang dihadiahkan Dewi untuk Bambang. Ini kalung pasangan yang Mbak Dewi hadiahkan untuk suami saya sebagai hadiah ulang tahun. Selama 30 tahun menikah, saya hanya hidup dengan satu cincin kawin. Tapi dengan Mbak Dewi, ia memakai kalung pasangan. Terdengar suara astaga dari berbagai sudut. Rekan kerja Bambang menunjukkan ekspresi tidak percaya, sementara kerabat menunjukkan ekspresi marah. Dan ini. Yang terakhir Sari keluarkan adalah plakat bertuliskan Ketua Klub Pendaki Terbaik. Plakat yang dibuat khusus oleh Mbak Dewi. Suami saya menyembunyikannya di laci kantor dan menatapnya setiap hari. Saat itu, Bu Ratna dari belakang berteriak, benar-benar memalukan. Pria yang sudah hampir 60 tahun melakukan hal seperti itu pada wanita muda berumur 33 tahun. Bu Titin juga menimpali, benar. Gara-gara dia, nama baik klub kita jadi tercemar. Bambang benar-benar hancur. Rahasianya telah terbongkar di depan semua orang. Sari, maafkan aku. Sungguh, maafkan aku salah. Bambang berlutut dan meminta maaf, tetapi Sari menatapnya dengan tatapan dingin. Maaf? Saat ayahku diambang kematian pun kamu bilang maaf. Tapi kamu tetap saja pergi ke klub pendaki. Dewi tidak tahan lagi dan mencoba bangkit. Saya permisi. Mbak Dewi, panggil Sari. Dewi membeku di tempatnya. Bagaimana rasanya pacaran dengan pria beristri di usia muda? Menyenangkan? Dewi tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menangis. Para pelayat menatap Dewi dengan tatapan dingin. Kakak ipar perempuan Bambang maju. Sari, kamu benar-benar sudah bekerja keras. Maafkan kami karena tidak tahu. Kerabat lain satu persatu mulai membela Sari. Bambang keterlaluan. Bagaimana bisa ia melakukan hal seperti itu bahkan di pemakaman ayahnya? Kasihan sekali Sari, pasti berat sekali sendirian. Baru saat itulah Sari merasa semua bebannya terangkat. Semua unek-unek yang ia pendam selama 30 tahun seolah-olah lenyap dalam sekejap. Semuanya, saya minta maaf telah melakukan hal ini di pemakaman ayah mertua. Tapi saya tidak bisa bersabar lagi. Suara Sari tidak lagi bergetar. Justru dipenuhi rasa lega dan kebebasan. Ayah. Sari menatap foto almarhum. Menantumu sekarang sudah menjadi tegas.
Aku tidak akan hidup sebagai orang bodoh lagi. Saat itu, keheningan yang aneh menyelimuti rumah duka. Dan Sari merasakan bahwa setelah 30 tahun, ia akhirnya benar-benar bebas. Setelah pengungkapan mengejutkan dari Sari, rumah duka menjadi gempar. Para pelayat saling berbisik dengan ekspresi terkejut, sementara Bambang terduduk di lantai, tidak berani mengangkat kepalanya. Dewi sudah menangis dan menyingkir ke sudut. Kakak laki-laki Bambang berkata dengan suara marah, "Bambang, apa-apaan ini? Membuat malu keluarga di acara pemakaman ayah sendiri." "Mas, aku." Bambang tergagap mencoba membela diri, tetapi tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Dengan semua bukti yang sudah terpampang, pembelaan apa yang bisa ia berikan? Seorang manajer dari kantor Bambang berdecak dan berkata, "Pak Bambang, kalau masalah ini sampai terdengar di kantor, bagaimana? Sebentar lagi pensiun malah membuat masalah seperti ini." Rekan-rekan kerja lainnya juga mulai menatap Bambang dengan dingin. Mereka semua merasa betapa memalukannya seorang pria yang hampir berusia 60 tahun berselingkuh dengan wanita muda. Bu Ratna menghampiri Sari. "Sari, kamu hebat. Ibu merasa lega sekali." "Terima kasih, Bu. Tanpa bantuan Ibu, saya tidak akan bisa melakukan ini." Bu Titin juga menatap tajam ke arah Dewi dan berkata, "Gara-gara wanita ini, klub kita jadi jelek namanya. Harus segera dikeluarkan." Anggota klub pendaki lainnya juga menatap Dewi dengan pandangan mencela. Benar-benar tidak tahu malu. Menggoda Pak Ketua sampai jadi begini. Umur 33 tahun kan belum menikah, kenapa harus sama suami orang? Dewi tidak tahan lagi dan bangkit. Maafkan saya. Saya sungguh." Namun, tidak ada yang mau mendengar permintaan maafnya. Di mata semua orang, Dewi sudah dicap sebagai wanita jahat perusak rumah tangga. "Mbak Dewi," panggil Sari dengan suara tenang. "Pergilah. Anda tidak seharusnya berada di sini lagi." Dewi menangis sambil berlari keluar dari rumah duka. Melihatnya, para pelayat hanya bisa berdecak. Bambang, sambil berlutut, memohon pada Sari. "Dik, sungguh maafkan aku sudah gila. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tolong, maafkan aku." Namun, Sari menatap Bambang dengan ekspresi dingin. "Maaf. Saat ayahku diambang kematian pun kamu bilang begitu. Maaf, tidak akan mengulanginya lagi." "Sungguh, Sari?" "Kali ini sungguh-sungguh." "Tidak," kata Sari tegas. "Selama 30 tahun aku percaya, tapi sekarang aku tidak bisa percaya lagi. Terutama pada orang yang lebih memilih klub pendaki di saat-saat terakhir ayahnya." Kakak ipar perempuan Bambang memegang tangan Sari. "Sari, kamu sudah sangat sabar." Namun, Sari menggelengkan kepalanya. "Tidak, Mbak. Ini adalah pilihan Mas Bambang sendiri. Tidak ada yang perlu disalahkan." Seorang bapak-bapak tetangga menatap Bambang dan berkata, "Pak Bambang, Bu Sari itu orang baik sekali, kenapa Bapak tega? Selama 30 tahun merawat orang tua, mengurus rumah, dan mendukung Bapak, betapa besar pengorbanannya." Tetangga lain satu persatu mulai membela Sari. "Iya, Bu Sari itu orangnya baik sekali. Setelah ibu mertuanya meninggal pun, dia merawat ayah mertuanya yang sendirian dengan sangat baik. Bahkan di pemakaman ayahnya, dia menyiapkan semuanya sendirian." Mendengar ucapan para pelayat, Bambang semakin merasa hina. Ia baru menyadari betapa salah pilihannya selama ini. Seorang junior dari kantor Bambang berkata pelan, "Pak, kalau masalah ini sampai terdengar di kantor, Bapak bisa kesulitan untuk pensiun." Mendengar itu, Bambang semakin putus asa. Gara-gara hubungannya dengan Dewi, harga dirinya di kantor pun bisa hancur. "Sari, sungguh, berikan aku kesempatan terakhir. Aku akan membereskan semuanya. Aku akan keluar dari klub pendaki dan memutuskan hubungan dengan Dewi sepenuhnya." Bambang memohon dengan sungguh-sungguh, tetapi hati Sari sudah mantap. "Mas, sudah terlambat," kata Sari pelan. "Aku akan hidup sendiri sekarang. Selama 30 tahun aku bersabar, sekarang aku ingin hidup untuk diriku sendiri." Mendengar itu, rumah duka menjadi hening. Semua orang bisa merasakan betapa kuatnya tekad Sari. Bu Ratna menepuk bahu Sari dan berkata, "Keputusan yang bagus, Sari.
sekarang hiduplah untuk dirimu sendiri. Kakak laki-laki Bambang juga menghela napas dan berkata, Bambang, sekarang turuti saja kata Sari. Kamu sudah terlalu salah. Baru saat itulah, Bambang sadar bahwa semuanya sudah berakhir. Kehidupan pernikahan selama 30 tahun, harga dirinya, dan waktu-waktu manisnya bersama Dewi, semuanya hancur dalam sekejap. Para pelayat satu persatu mulai bangkit. Prosesi pemakaman sudah kehilangan maknanya, dan perhatian semua orang tertuju pada konflik Bambang dan Sari. Bu Sari, kalau nanti ada kesulitan, jangan sungkan bilang ya. Ibu hebat. Tidak perlu bersabar lagi. Terima kasih sudah berani, Bu, saya juga banyak belajar. Tetangga dan kerabat memberikan kata-kata semangat pada Sari sambil pergi. Sebaliknya, tidak ada yang berbicara pada Bambang. Yang tersisa akhirnya hanya Bambang, Sari, dan beberapa anggota keluarga. Bambang masih terduduk di lantai, sementara Sari kembali mengenakan ransel gunungnya. Maaf atas kejadian hari ini, Sari berkata pada kakak dan kakak ipar Bambang. Tidak, Sari. Bukan kamu yang salah. Justru kami berterima kasih. Kamu telah menunjukkan wujud asli Bambang. Lalu, apa rencanamu sekarang? Pertama-tama, saya akan mengurus perceraian. Saya tidak bisa hidup bersamanya lagi. Suara Sari penuh dengan keyakinan. Suara yang baru ia temukan setelah 30 tahun. Bambang akhirnya bangkit dan berkata, Sari, sungguh. Sudah cukup. Sari memotong ucapan Bambang. Sudah cukup. Semuanya sudah berakhir. Dan Sari, dengan ransel gunungnya, berjalan keluar dari rumah duka. Meninggalkan 30 tahun penderitaan dan kesabaran, ia melangkah untuk pertama kalinya menuju kehidupan yang baru. 1 bulan telah berlalu. Sari pindah ke sebuah apartemen studio kecil, dan proses perceraian berjalan lancar. Meninggalkan rumah yang telah ia tinggali selama 30 tahun memang terasa berat, tetapi sekarang ia justru merasa lega. Sari, bagaimana kabarmu? Bu Ratna datang berkunjung ke rumah baru Sari. Di tangannya, seperti biasa, ada sekeranjang buah. Saya baik-baik saja, Bu. Ternyata hidup sendiri lebih nyaman. Sari tersenyum cerah sambil menyeduh teh. Senyum tulus yang baru terlihat setelah 30 tahun. Kamu terlihat lebih ceria ya? Setelah kejadian itu, bagaimana kabar Pak Bambang? Katanya rumornya menyebar di kantor. Dia pensiun dini. Dan Dewi, katanya bukan hanya keluar dari klub, tapi juga pindah ke kota lain. Sari bercerita dengan tenang. Dulu, ia pasti akan khawatir dengan nasib Bambang, tetapi sekarang ia tidak perlu lagi. Sudah sepantasnya. Setelah melakukan hal seperti itu, mana mungkin dia bisa bertahan di sana? Bu Ratna mengangguk. Tapi, Sari, apa kamu tidak menyesal? Kalian sudah hidup bersama selama 30 tahun. Sari berpikir sejenak. Waktu 30 tahun memang tidak singkat. Tetapi tidak semua waktu itu ia lalui dengan bahagia. Menyesal? Sama sekali tidak. Justru saya berpikir, kenapa tidak dari dulu saya melakukan ini? Sari berkata sambil menatap keluar jendela. Meskipun hanya apartemen studio kecil, ruang yang disinari matahari itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang ia tinggali selama 30 tahun. Lalu, apa rencanamu sekarang? Memulai lagi di usia ini pasti tidak mudah. Saya sudah mencari-cari. Saya akan bekerja di toko bunga di dekat sini. Toko bunga? Iya. Sejak kecil saya suka merawat bunga, tapi setelah menikah, hobi seperti itu pun saya tinggalkan. Suara Sari dipenuhi semangat. Memulai pekerjaan baru di usia 58 tahun terasa lebih menyenangkan daripada menakutkan. Wah, kalau begitu sekarang jadi pemilik toko bunga ya? Bukan, Bu. Saya mulai sebagai pegawai. Tapi tidak apa-apa. Karena ini pekerjaan yang saya sukai. Bu Ratna terkesan dengan perubahan Sari. Wanita yang selama 30 tahun hanya mengurus suami, kini dengan tegas menemukan jalannya sendiri. Tapi, apa uangnya cukup? Bekerja di toko bunga kan gajinya tidak seberapa. Saya dapat uang gono gini dan pembagian harta. Dan untuk hidup sendiri di rumah kecil ini, tidak perlu banyak biaya. Sari memandang ruang kecilnya. Dibandingkan saat hidup di rumah besar dikelilingi banyak barang,
sekarang hatinya jauh lebih tenang. Yang terpenting, sekarang saya bekerja untuk diri saya sendiri. Tidak perlu memikirkan perasaan orang lain. Benar. Itu yang paling penting. Bu Ratna memegang tangan Sari. Sari, Ibu benar-benar bangga padamu. Ibu tidak menyangka kamu punya keberanian seperti itu di hari pemakaman. Saya juga tidak menyangka, Bu, bahwa saya bisa melakukan itu. Tapi kalau Ibu tidak memberitahuku kebenarannya, mungkin saya akan terus hidup sebagai orang bodoh. Bukan begitu. Kamu memang punya kekuatan itu sejak awal. Hanya saja selama 30 tahun kamu menyembunyikannya. Mereka berdua duduk dalam diam sambil minum teh. Angin musim semi dari luar jendela mengayunkan tirai dengan lembut. Bu, tapi sungguh, terima kasih banyak. Tanpa Ibu, mungkin saya akan terus hidup seperti itu. Sama-sama. Namanya tetangga kan wajar saling membantu. Tapi, Sari, apa kamu tidak berpikir untuk mencari pasangan baru? Bu Ratna bertanya sambil tersenyum kecil. Sekarang sama sekali tidak terpikirkan. Saya tidak tahu kalau hidup sendiri senyaman ini, Sari menjawab dengan jujur. Selama 30 tahun saya hanya hidup untuk orang lain, sekarang saya ingin hidup untuk diri saya sendiri. Melakukan pekerjaan yang saya suka, melakukan hal yang ingin saya lakukan. Ya, benar sekali. Berapapun usianya, hidup untuk diri sendiri adalah yang paling penting. Saat itu, ponsel Sari berdering. Telepon dari pemilik toko bunga. Iya, Pak. Baik, saya mengerti. Mulai besok saya masuk kerja. Setelah menutup telepon, Sari tersenyum cerah. Mulai besok saya resmi bekerja. Selamat ya. Bu Ratna bertepuk tangan. Tapi, Sari, apa Pak Bambang pernah menghubungimu? Pernah 1-2 kali, tapi tidak saya angkat. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan dan didengarkan lagi. Suara Sari tegas. Ia tidak ingin lagi terikat dengan masa lalu. Bagus. Dengan orang seperti itu, memang harus diselesaikan dengan bersih. Menjelang senja, Bu Ratna bangkit. Kalau begitu, Ibu pamit dulu. Besok kan hari pertama kerja, harus istirahat yang cukup. Bu, terima kasih banyak ya. Sering-seringlah main ke sini. Tentu saja. Ibu juga mau lihat bagaimana Sariku bekerja di toko bunga. Setelah Bu Ratna pergi, Sari duduk sendirian dan merenungkan 1 bulan terakhir. Kehidupan pernikahan selama 30 tahun telah berakhir, dan kehidupan baru telah dimulai. Awalnya, ia merasa takut. Hidup sendiri di usia 58 tahun dan memulai pekerjaan baru memang bukan hal yang mudah, tetapi sekarang, ia justru bersemangat. Sari berdiri di depan cermin kecil dan menatap dirinya. Dibandingkan 30 tahun lalu saat baru menikah, usianya memang sudah bertambah, tetapi sorot matanya jauh lebih cerah dari saat itu. Ayah, menantumu sekarang benar-benar sudah menjadi tegas. Sari bergumam sendiri, mengingat ayah mertuanya, hatinya terasa hangat. Mungkin ayah mertuanya juga akan senang melihat menantunya hidup dengan tegas seperti ini. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari tidur dengan nyenyak. Ia menantikan kehidupan baru yang akan dimulai besok. Bekerja di toko bunga, pulang kerja menikmati waktu untuk dirinya sendiri, dan di akhir pekan mengobrol dengan Bu Ratna. Kehidupan bebas yang tak pernah terbayangkan oleh Sari yang selama 30 tahun hanya hidup di bawah bayang-bayang suami dan mertua. Dan Sari yakin, kehidupan sejatinya baru saja dimulai, usia 58 tahun. Sama sekali bukan usia yang terlambat. Justru, sekaranglah ia bisa hidup sebagai Sari yang sesungguhnya. Ia seolah bisa mendengar suara batu besar di hatinya yang telah menekannya selama 30 tahun, hancur berkeping-keping. Dan di tempat yang kosong itu, kini terisi oleh kebebasan dan mimpi baru. Cahaya bulan dari luar jendela seolah memberkati awal baru Sari. Setelah melewati terowongan panjang selama 30 tahun, ia akhirnya menemukan kebebasan sejati dan harapan baru. Kisah seorang wanita yang selama 30 tahun bersabar, dan akhirnya menemukan suaranya sendiri, sungguh menyentuh hati. Terkadang, 1 langkah berani dalam hidup kita bisa mengubah segalanya. Seperti Sari, bagi Anda yang sedang melewati masa sulit, jangan pernah menyerah. Berapapun usia Anda,
awal yang baru selalu mungkin. Anda juga berhak untuk bahagia. Jika Anda menyukai cerita hari ini, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Perhatian kecil dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk menciptakan cerita yang lebih baik. Semoga hari Anda menyenangkan dan selalu sehat.